Pemirsa Badan Kesehatan Dunia telah mengumumkan temuan varian baru COVID-19 yang menjadi varian of concern Omicron. Varian ini ditemukan dari Afrika Selatan dengan jumlah mutasi yang tinggi dan tingkat penyebaran yang cepat. Varian Omicron telah terdeteksi di sejumlah negara di dunia. Pemerintah Belanda meningkatkan kewaspadaan pasca ditemukannya kasus varian baru COVID-19 Omicron. 13 dari 61 pelancong Afrika Selatan yang tiba di negara tersebut dan menjalani tes PCR terdeteksi positif COVID-19 varian Omicron. Seluruhnya yang tiba di Belanda dengan penerbangan dari Afrika Selatan pada Jumat menjalani isolasi. Menteri Kesehatan Belanda mengimbau siapapun yang tiba di Belanda dari Afrika Selatan pekan lalu untuk melapor ke otoritas tempat dan menjalani tes. Sementara itu, Otoritas Kesehatan New South Wales Australia melaporkan temuan 2 pelancong yang tiba dari Afrika Selatan terdeteksi positif COVID-19 varian Omicron. Keduanya tidak menunjukkan gejala dan sudah divaksinasi lengkap. Saat ini kedua pelancong tersebut diisolasi di pusat karantina selama 14 hari. Akibatnya sekitar 260 penumpang dan awak pesawat dalam penerbangan yang ditumpangi pasangan pelancong tersebut dianggap kontak dekat dan harus menjalani isolasi. Otoritas Kesehatan Inggris kembali mendeteksi kasus ketiga varian Omicron. Namun orang tersebut sudah tidak lagi berada di Inggris tetapi sempat mengunjungi Westminster, London. Atas temuan kasus tersebut, otoritas sempat meminta warganya kembali menggunakan masker saat berada di ruang publik termasuk di sekolah dan pertokoan. Pemirsa, Penasehat Senior Direktur Jenderal WHO Dia Saminarsi mengatakan laporan varian baru ini adalah peringatan keras bahwa pandemi itu belum selesai. Menurut dia, varian baru terus bermunculan dengan mutasinya dikarenakan cakupan vaksinasi yang rendah. Dalam rendahnya tingkat vaksinasi ada peluang bagi virus untuk membentuk varian baru. Ya, sejauh ini cakupan vaksin di Indonesia per 27 September mencapai 44,97%. Menurut dia, angka tersebut masih jauh sampai pada kondisi yang cukup aman untuk bisa mencegah varian baru ini menulari kita. Dengan temuan varian baru ini, WHO menyerukan pentingnya pengawasan. Ya, pemerintah mengumumkan kebijakan pelarangan masuk ke Indonesia bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir dari 11 negara. WNA dilarang masuk Indonesia jika punya riwayat perjalanan ke negara-negara berikut ini. Yang pertama Afrika Selatan, yang kedua Botswana, yang ketiga Namibia, yang keempat Zimbabwe, selanjutnya Lesotho, Mozambik, dan juga Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Pemerintah pun akan meningkatkan whole genome sequencing terhadap warga yang positif COVID-19 untuk mendeteksi keberadaan varian Omicron di tanah air. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog dengan Profesor Amin. Prof, tadi pertanyaan yang sempat menggantung, apakah dengan adanya varian baru ini masyarakat yang sudah vaksinasi sebanyak 2 kali segera untuk melakukan vaksin booster? Ya, dengan keterbatasan jumlah vaksin, tentu yang kita utamakan adalah menyelesaikan dulu vaksin pertama dan kedua. Kalau semuanya sudah mendapatkan itu, baru kita pikirkan untuk yang ketiga. Ya, jadi yang penting adalah semua harus sudah divaksinasi dulu. Ya, karena itu akan memberikan proteksi sekecil apapun, itu sangat penting daripada tidak divaksinasi. Nah, nanti rencana Kementerian Kesehatan untuk memulai vaksinasi ketiga di tahun depan tentu itu sangat bagus ya. Tapi kita harus menyelesaikan dulu yang vaksinasi pertama dan kedua. Oke. Jadi harus dikebut dulu ya, Prof ya, vaksin pertama dan kedua untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan capaian target yang diinginkan. Lalu bagaimana kemungkinan risiko Omicron masuk ke Indonesia, Prof? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa Omicron ini akan pindah dari satu negara ke negara lain dibawa oleh manusia. Ya, jadi yang harus kita cermati adalah pergerakan manusianya. Nah, apa yang diambil oleh pemerintah kebijakan dalam 1-2 hari terakhir ini itu sudah sangat bagus, artinya kita berupaya meningkatkan kemampuan deteksi di pintu-pintu masuk. Ya. Tidak hanya dengan PCR yang langsung dilakukan pada saat kedatangan, tetapi juga
dengan mengawasi mereka sampai dengan 7 sampai 14 hari ya, karena bukan tidak mungkin karena kontaknya baru, kemudian PCR-nya bisa negatif. Nah, tapi dengan karantina itu kita bisa mengawasi terus apabila ada perkembangan, baik muncul gejala ataupun nanti PCR setelah 7 hari atau setelah 13 hari, kita kalau memang ada, kita berharap bisa ditemukan sehingga bisa dilanjutkan nanti dengan whole genome sequence tentunya. Baik, Prof. Karantina 7 hari dari yang sebelumnya 3 hari, apakah ini cukup, Prof? Minimum seperti itu ya, 7 hari. Sebenarnya kalau untuk yang WNI kan sampai 14 hari ya. Dan itu memang sangat baik. Artinya setelah 7 hari itu pun kita harusnya tidak boleh lepas. Jadi kita tetap harus mengetahui orang itu berada di mana, dan kalau setelah karantina pun kemudian muncul gejala, harus segera lapor untuk dilakukan 3T ya, testing, tracing, dan treatment. Baik, Prof. Ini kita hidup di masa pandemi, seakan-akan kita sedang berperan dalam film sci-fi begitu ya, Prof, ya, di mana varian COVID-19 terus-menerus ada. Sebenarnya kenapa sih, Prof, varian baru ini terus ada? Ya, virus itu terus bermutasi sebetulnya. Jadi setiap kali dia bereplikasi, dia akan punya kesempatan untuk bermutasi. Nah, salah satu upaya penting untuk menghentikan mutasinya adalah meminimalisasi kesempatan virus itu untuk replikasi. Artinya dia harus kita cegah jangan sampai menemui host baru. Ya, setiap kali dia menemui pejamu baru atau host baru, maka dia akan mendapat kesempatan untuk replikasi, berarti akan terus bermutasi ya. Nah, disitulah yang menjadi dasar kenapa kok kita berupaya untuk menurunkan angka reproduksi ya. Jadi itu kan menunjukkan angka penularan. Sedapat mungkin angka reproduksi itu harus di bawah 1. Artinya satu kasus itu sedapat mungkin tidak menularkan ke orang lain. Oke. Berarti tidak bisa diprediksi ya, Prof, ya, kapan mutasi dari virus ini akan berakhir? Ya, artinya selama penularan itu masih ada, maka mutasi itu akan terus terjadi. Walaupun tidak semua mutasi menyebabkan virusnya menjadi lebih ganas, lebih kuat, dan sebagainya. Baik, Prof, ini kan bicara soal bagaimana masyarakat terus menghadapi informasi mutasi virus COVID-19 yang terus ada begitu ya. Apalagi ini informasinya varian ini lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya. Yang kita tahu COVID-19 Delta kemarin sudah cukup membuat kita lumpuh begitu. Apa yang harus dilakukan masyarakat supaya tetap tenang dan juga bisa tetap menerapkan protokol kesehatan ketat di tengah kita sudah sangat jenuh dengan semua ini? Betul sekali. Jadi pertama tadi pesan di awal bahwa pandemi ini belum selesai, itu harus kita pahami. Yang kedua, kita harus pahami juga bahwa di luar sana kita tidak bisa membedakan apakah yang beredar itu virusnya virus alfa, virus beta, atau virus Wuhan, ataupun Omikron, Delta, dan sebagainya. Itu baru ketahuan di laboratorium. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah universal precaution, kewaspadaan universal, kewaspadaan umum. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya, tanpa mempermasalahkan sekarang ini atau di wilayah ini variannya alfa, beta, atau apapun ya. Karena intinya semua varian, semua lineage dari SARS coronavirus 2 ini bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Tidak hanya Omikron, tidak hanya Delta, ya, semua bisa. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang harus kita lakukan adalah sama, ya, universal. Kita melakukan protokol kesehatan 5M, ya. Pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian mencegah, meminimalisasi perjalanan. Nah, itu harus diterapkan ya, Prof, ya? Terapkan dengan ketat. Oke. Ya.
Meskipun masker jangan dilepas dulu. Baik, meskipun kita sudah jenuh ya Prof, tapi ini perang belum berakhir. Kita juga tidak boleh lengah, tetap harus menerapkan protokol kesehatan agar tidak ada lagi virus-virus yang bisa melumpuhkan kita sehingga kita tidak bisa beraktivitas apapun. Prof Amin, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Profesor Amin Subandrio, peneliti biologi molekuler Eijkman. Selamat sore, Prof. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Mensi News.